Bang Suma kan tahu saya mencoba berusaha membawa narasi saya sekondusif mungkin sebagai seorang dewasa. Saya masih lebih tua dari Bang Suma, tetapi saya nggak pernah mau sok di sini siapa saya gitu loh ya. Karena saya mencoba untuk membangun suasana dialog yang lebih bagus. Saya mencoba menghindari narasi-narasi abang yang sifatnya provokatif. Anda memaki saya, mengatakan saya waras, tidak gila. Saya masih mencoba membatasi diri di sisi itu. Tapi bolehkah kalau kita berdiskusi tanpa harus menggunakan kata-kata itu? Bolehkah kita berdiskusi tanpa harus mengatakan kamu bodoh? Kebodohan bukannya harus diukur dengan kata-kata dan mengatakan orang lain bodoh. Kebodohan itu kebatasan berpikir, Bang Suma. Tidak mampu lagi berpikir, sehingga yang keluar hanyalah bodoh. Ya, cobalah kita berdiskusi dengan suasana persaudaraan. Sahabat aja. Saya dengan Papi Gembala, coba tanya. Kita boleh aja ngejek-ngejek, tapi dalam suasana nyantai sehingga justru kita tidak terlalu tegang di dalam berdiskusi. Coba tanya kamu ke Pastor Loading, ya, enak kok. Kita tetap menjadi sobat. Coba tanya dia. Nah, saya ingin hadir bersama Bang Suma untuk itu, Bang Suma. Silakan aja boleh tajam dalam berpendapat. No problem. Kan gitu, Bang? Oke. Bang Suma boleh sangat kritis pada saya. No problem. Tapi jangan dong ya memprovokasi dengan kata-kata yang nggak pantas gitu loh. Sebagai seorang intelek seperti Suma, tunjukkan aja bahwa kamu intelek. Nggak harus dibarengi dengan kata-kata yang sarkas, yang menyinggung atau menyerang pribadi. Oke? Maaf sudah panjang. Silakan Bang Suma. Silakan Bang. Kita boleh jadi kawan lah. Kita boleh jadi sohib. Iya, oke, baik. Saya udah terbiasa dengan pola yang hak itu hak, batil-batil. Jadi ketika berbicara tentang sebuah keyakinan, hanya ada dua, kebenaran atau ketidakbenaran. Ketika ketidakbenaran itu ditegakkan seakan-akan benar, membantah dalil, membantah akal. Untuk terkadang menyadarkan orang itu, memang terkadang saya menggunakan trik. Tetapi ketika saya mengatakan kotoran manusia itu bau, itu bukan saya sedang menghina, tapi saya mendudukkan perkara hak itu hak, batil-batil. Tapi kalau saudara memiliki cara pandang yang berbeda, ya saya biar bagaimanapun minta maaf. Tapi tidak ada manusia yang bisa merubah pola saya di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Itu aja. Minimal sebagai saudara saya menerima nasihatnya. Tetapi saya tidak bisa disetir ketika hak itu dijadikan menjadi sesuatu alasan untuk digugurkan dengan mengatakan bahwa hak jangan ditegakkan dengan cara-cara yang keras, tegas. Saya katakan, oh itu bukan diri saya tuh. Nah begitu abangku. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin menurut saudara Anda bisa hindari, ya tolong dihindari dari saya. Karena lisan saya itu akan mengeluarkan semua apa yang ada dalam benak saya sekaitan dengan pesan yang Anda sampaikan. Pesan daripada lisan, pesan daripada tubuh, bahasa tubuh Anda itu akan terespon secara otomatis dengan kepiawaian, dengan keilmuan yang baik itu bersumber dari materi-materi normal yang formal yang saya terima ataupun secara otodidak. Itulah saya, Bang. Orang harus mengenal karakter. Tetapi malam ini juga saya sudah mengenal karakter saudara. Saya akan berusaha untuk bagaimana dialog ini berjalan dengan baik. Silakan. Baik, Bang Suma, saya minta maaf ya. Saya tidak membatasi pola. Oke. Silakan dengan gaya Bang Suma. Yang saya maksudkan, bagaimana kita membangun narasi, ya, kita menggunakan logika tanpa harus sarkas, apalagi menyerang pribadi
dengan kata-kata yang sebenarnya sangat tidak produktif, gitu loh Bang. Tapi kalau Bang Suma maksudkan bahwa pola itu dengan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas, ya itu hak Bang Suma. Oke. Ataupun kalau Bang Suma mengatakan itu strategi, no problem. Tapi apakah strategi dan pola itu harus diisi dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas sebagai seorang intelek? Saya pikir kalau Anda berbicara di hadapan mahasiswa atau perguruan tinggi, tidak ada satupun mahasiswa yang akan menerima kata-kata seperti itu. Oke Bang. Jadi saya ini seorang pendidik. Saya juga belajar tentang psikologi pendidikan. Proses belajar mengajar antara narasumber dengan audiens itu saya paham betul. Dan karakter seorang pendidik saya coba selami. Dan bagaimana kemudian melihat situasi pada saat kita memberikan satu instrumen pengajaran terhadap apa yang menjadi objek yang mendengarkan penjelasan kita. Bukan cuman abang teman saya di sini untuk berdialog. Dan pada saat saya berdialog dengan abang ini, saya tidak satu arah. Saya mengarahkan juga pemahaman saya, cara tangkap saya dengan orang-orang yang typing di bawah. Jadi di dalam psikologi pendidikan itu tidak mulu-mulu kita dengan lawan diskusi aja kita harus bekerja. Tetapi kita harus bekerja bagaimana suasana di dalam forum itu bisa kita kuasai. Nah, namun sekali lagi warna kita berbeda Bang. Kalau warna saya ternyata salah menurut abang, saya minta maaf. Dan saya rasa itu tidak perlu kita panjang lebar kan gitu. Masing-masing kita punya karakter, masing-masing kita punya metode. Anda sudah mengatakan saya tidak mengatur pola. Bagus. Dengan demikian jangan Anda mengharapkan teh akan keluar dari teko yang berisi kopi ketika dituang. Itu aja. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak apa gitu. Silakan orang berpakaian dengan pakaiannya. Kita menggunakan pakaian kita sendiri. Kalau saya kasar, biarkan dengan kekasaran saya. Itulah saya. Dan kalau Anda baik, silakan dengan kebijakan, kebaikan, kearifan, kesantunan Anda. Saya menghargai itu. Saya menghargai itu. Dan kalaupun menurut Anda juga itu masih salah, saya harus kemudian berubah dengan kata-kata sarkas dan sebagainya. Oke, saya ngikutin. Tapi ingat Bang, terkadang suara itu dibentuk oleh objek. Ketika mulut kita berbentuk oh, maka suaranya itu biasanya oh. Jarang saya menemukan ada mulut berbentuk oh keluarnya Z. Artinya apa? Ketika ada seseorang melontarkan kata, biarkanlah kata itu menjadi ukuran orang tersebut. Tapi ingat, orang itu mengeluarkan kata, apakah ada kemudian penyebabnya berasal dari kita? Itu dulu. Jadi kita jangan mengharapkan sesuatu orang melemparkan mulu-mulu baik, sementara kita menyiapkan wadah untuk orang itu tidak menjadi baik. Ini dialog Bang, lintas akidah. Jadi segala sesuatunya bisa dimaklumi selama kita tidak menghujat apa yang kita sembah dan apa yang lawan kita sembah. Saya kira begitu, silakan. Saya kira perlu saya pertajam apa yang saya maksudkan ya. Anda sebagai seorang pendidik, ya, berarti Anda berkecimpung di dunia pendidikan. Tadi Anda sudah mengatakan psikologi pendidikan. Saya tidak ragukan bahwa kalau Anda itu betul-betul seorang pengajar. Seorang pengajar yang tentu ada akreditasinya, ada akta mengajarnya kan. Saya nggak tahu bahwa Anda memiliki akta mengajar sampai strata mana. Ya, silakan Anda buktikan di cara Anda menyampaikan. Kalau Anda seandainya seorang guru yang baik, tentu saja Anda akan menyampaikan ilmu yang Bang Suma punya, supaya ilmu Bang Suma itu ditransfer kepada murid. Andaikan Bang Suma mentransfer ilmu kepada anak didik Anda, yang Bang Suma transferkan bukan cuma sekadar pengetahuan, akhlak juga harus di situ kan Bang?
Kalau anak didik, Bang. Yes. Iya. Anda bukan anak. Apakah di sini Anda mendidik atau tidak? Saya tidak memiliki anak didik bernama Saudara Leo. Saya sedang berhadapan dengan orang yang pakar di bidangnya. Bang Suma. Dan orang yang hadir di sini pun tahu kalau kita sedang memperdiskusikan, Coba dengarkan dulu. memperbincangkan tentang perbandingan agama. Gitu, Bang. Di sini Jadi kita- Bang Suma punya murid jauh lebih banyak daripada di muka kelas. Tahu tidak itu, Bang? Iya, tahu. Dan mereka menyerap, dengar. Mereka menyerap loh apa yang Abang sampaikan. Bukan Ya, cuma ya udah. pengetahuan. Oke. Tapi saya tidak ngerti, saya tidak ngerti juga apakah mungkin murid-murid Anda mengemar Anda dengan cara seperti Anda menyampaikan. Bukan urusan saya. Ya udah. Oke, kalau gitu lanjut ngapain aja. dibahas Kita mau ini? kemana? Iya, silakan, Om. Silakan. Jadi gini Bang Sumaya, saya mau kita dalam suasana persaudaraan. Anda boleh menyampaikan secara tegas, ya. Anda boleh kritik setajam-tajamnya. Itu nuansa kita loh. Tapi saya mau jadikan itu sebagai satu harmoni di dalam mewarnai perdebatan kita. Oke? Oke. So, tidak mustahil saya nanti ke Makassar. Saya akan telepon. Bang Suma, boleh kita ngopi? Itu yang saya suka. Saya membangun tali silaturahmi bukan untuk menyebar kebencian. No. Oke? Oke, Bang. Oke. Silakan. Silakan. Siapa yang keluar dari kubur? Iya. Bang Suma yang memberikan tema, silakan Bang Suma menyampaikan. Apa maksudnya itu? Oke. Oke, baik. Jadi beranjak dari Al-Qur'anul Karim, ia mengatakan bahwasanya ketika upaya orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian menyelamatkan beliau. Al-Quran saya mengatakan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Nabi Isa ketika hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Allah kemudian mengambil, Allah kemudian mengangkatnya. Lalu Allah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang yang membencinya, orang-orang kufur. Dengan kata lain, Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, lalu mengatakan dia menjadi Tuhan, dia adalah sembahan, dia adalah pencipta langit dan bumi yang turun ke bumi, dibunuh oleh hambanya, oleh ciptaannya sendiri. Bagi mereka kata Allah, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Bagi mereka yang menganggap utusan Tuhan itu mati, dibunuh, lalu bangkit, Allah katakan bahwasanya aku Tuhan akan memberikan kepada mereka orang-orang yang kufur terhadap Nabi Isa azab yang sangat keras di dunia. Nah, salah satu azabnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi mereka orang-orang yang kufur, Allah menjadikan iblis itu sebagai pemimpin. Iblis itu sebagai penolong, iblis itu sebagai junjungan, iblis itu sebagai Tuhan bagi mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30. Itu Al-Quran saya yang datang kemudian mengoreksi pola keimanan orang-orang yang datang sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Innahum takhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi Allah menjadikan iblis itu sebagai pelindung bagi mereka. Mereka pun menjadikan setan itu sebagai pelindung bagi mereka, dan mereka nyaman dengan itu. Mereka mengira bahwa mereka sedang mendapatkan petunjuk, padahal yang mereka sembah adalah iblis. Itu kata Quran. Nah, yang diterangkan Al-Quran ini adalah orang-orang yang menganggap Nabi Isa atau Nabi yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel mati dan disalib dan kemudian dikubur, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, setelah saya membaca dalil baru,
Di dalam Bible, setelah saya menelaah Al-Quran, saya masuk ke Bible. Apakah Al-Quran ini benar-benar menerangkan tentang keadaan manusia terdahulu yang kemudian pengikutnya Kristen? Saya bacalah Bible. Ternyata ada pernyataan di situ. Di Lukas, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang-orang jahat yang menyalib Yesus, dikatakan oleh Petrus, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Kok Tuhan menjadikan orang yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat? Berarti relevan dengan Quran. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi mereka dikarenakan mereka tidak beriman. Nah, yang tidak beriman kepada Yesus itulah yang menyalib Yesus. Setelah dia menyalib Yesus, Tuhan Elohim menjadikan Yesus yang disalib itu menjadi Tuhan bagi mereka. Padahal yang Tuhan itu adalah Elohim, bukan Yesus. Tapi Tuhan menjadikan Yesus yang mereka salib sebagai Tuhan bagi mereka. Sampai orang yang menyalib Yesus itu panik. Apa yang harus kami lakukan? Kalau begini keadaannya, kata orang-orang yang menyalib Yesus. Apa kata Petrus, bang? Berilah dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Rasul utusan Tuhan. Harus kau akui Yesus itu Rasul, harus kau akui itu. Lalu selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Maksudnya tinggalkanlah penyembahan terhadap Tuhan yang dilantik Tuhan untukmu. Jadi maksudnya jangan kau menuhankan orang yang keluar dari kubur yang kau salib itu. Kalau kau mau selamat. Itu yang saya tangkap. Silakan. Baik. Saya bingung untuk menanggapi yang mana. Saya biasanya kalau saya mengajar, itu harus ada planning, perencanaan. Sehingga apa yang saya ajarkan itu tercapai sebagai tujuan yang ditetapkan untuk mengajar. Artinya kalau saya menyampaikan ilmu saya harus pada topiknya, harus pada pokok bahasanya. Kemudian saya mengajarkan, saya mentransfer ilmu saya dengan kemampuan didaktik, metodik khusus. Dan saya bisa mengukur apakah yang saya ajarkan itu dapat dipahami dan diterima. Sekarang pertanyaan begini Bang Suma, bagaimana Anda mengajar dengan topik adalah siapa yang keluar dari kubur, tetapi Anda berbicara jauh dari siapa yang dari kubur, siapa yang keluar dari kubur. Anda kembali menerangkan tentang kisah-kisah yang dilakukan oleh Yesus. Siapakah Tuhan? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Kemana Anda membawa topik kita? Kalau Anda mau bicara bebas silakan aja. Tapi Anda yang tapi teman-teman, begini ya, cuma saya tidak akan menekankan itu lagi, terserahlah. Saya hanya agak kecewa aja kalau struktur narasinya sudahlah, lain aja, saya nanggapi aja gitu ya, karena saya mau koreksi semua itu pasti nggak nyambung lagi perbincangan kita ya. Satu-satu bang ya, kalau abang borong semua ayat itu mau diarahkan kemana perbincangan kita ya. Sudah, saya nggak mau pakai lagi soal, saya tidak mau berkutat lagi dengan topik yang Anda buat ini. Ya, saya laini aja kemauan Anda. Karena kalau saya mengkritik terus nggak akan masuk-masuk. Ya, jadi gini bang, abang tahu kenapa Kristus disalib? Karena orang-orang Yahudi tidak mau kemudian banyak yang percaya kepada Yesus. Mereka nggak mau orang-orang masuk surga. Artinya bahwa orang Yahudi menangkap menyalib Yesus itu karena dorongan iblis. Karena hanya iblislah yang tidak mau keselamatan terhadap manusia.
Oke. Saya kasih dalil boleh? Anda Silakan. tahu dalilnya? Oke. Dalilnya jelas. Sebenarnya saya sudah ngerti arah kamu, Bang. Kamu Dalilnya cuma di mencoba mana? mengambil polemik apa yang dilakukan oleh Eris dan Yusuf PA itu. Saya Apa hubungannya ngerti ya? kamu bawa kemana, Bang. Apa hubungannya ya? Itu Anda kan landasan bertanya. berpikir kamu. Ya, Sehingga enggak, mencoba masalah. membawa tentang karya penyelamatan di kayu salib. Oh, itu bukan penyelamatan. Enggak. Kata siapa salib itu No penyelamatan? problem. Konteksnya yang Kata saya mau gali siapa? bukan soal itu. Konteks yang saya mau menggali, landasan berpikir abang bertolak dari apa ya, polemik yang sudah terjadi. Ya, itu kan Apa yang itu, ada Bang? abang coba gali untuk dibawa ke sini. Saya paham itu, Enggak, Bang. saya Begini aja, mendasari. fokus pada pertanyaan saya. Ya, abang tahu kenapa Kristus disalib? Saya tahu. Ya, Karena jelaskan. orang-orang Yahudi tidak ingin kemudian bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Disebabkan karena kalau Yesus dibiarkan oleh mereka, akan semakin banyak orang yang percaya. Dengan semakin banyak orang percaya kepada Yesus, berarti Yesus berhasil menyelamatkan banyak orang. Iblis tidak mau. Maka iblis merasuki Yudas untuk menghentikan Yesus jangan menyelamatkan banyak orang. Maka kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itu berkongko-kongko untuk membunuh Yesus agar keselamatan orang itu tidak kemudian terlanjur banyak. Mereka tidak mau itu terjadi, sehingga iblis mengambil peran. Iblis bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk menghentikan Yesus. Karena Yesus ini datang untuk menyelamatkan, bukan untuk disalibkan, tapi untuk menyelamatkan. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Dengan cara dipercayai bahwa dia adalah seorang rasul yang soleh untuk Bani Israel. Yesus tidak menyelamatkan dengan salib. Gak ada Yesus menyelamatkan dengan salib. Yesus menyelamatkan dengan dipercayai dia. Bukan dengan cara disalib. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus menyelamatkan dengan cara disalib, berarti orang itu sedang memberikan legalitas pembunuhan terhadap Yesus. Dan saya paham, Kristen dan orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu satu visi, satu misi. Sama-sama ingin Yesus mati. Tuhan pencipta langit dan bumi, saya sebagai muslim dan Yesus sendiri tidak mau Yesus mati. Tapi kalau iblis, orang-orang Yahudi, orang Farisi dan orang Kristen sama-sama satu kubu menginginkan kematian terhadap Yesus. Bukankah itu begitu jelas, Abang? Silakan. Oke ya teman-teman. Jadi menurut abang bahwa orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat, orang Yahudi, iblis, satu tujuan? Yes, betul. Oke. Satu tujuan abang coba mengkaitkan dengan keselamatan. Oke. Kan begitu tadi, Bang? Kan itu Bentar. Saya mencoba supaya teman-teman yang mendengarkan lebih mudah memahami, ya. Iya, Sabar. tidak ada orang diselamatkan dengan salib, nggak ada. Itu cuma mimpi. It's okay, no problem. Nanti saya kemukakan dalilnya. Saya Oke, mencoba silakan. membawa arah pembicaraan kita lebih baik gitu loh. Iya, silakan. Permasalahannya di mana sebenarnya? Nah, saya tarik pemahaman tadi dengan kesimpulan bahwa yang pertama, orang Yahudi, para ahli Taurat dan iblis satu tujuan. Kalau perlu saya lengkapi lagi. Ada silibis di situ kan? Bergabung satu komplot lah mereka. Meskipun, tapi begini Bang, abang mengatakan satu tujuan kan? Yes. Apakah orang-orang Farisi, orang Yahudi satu tujuan untuk Yesus mati? Oke. Yang kedua, di situ ada iblis. Apakah iblis satu tujuan untuk Yesus mati? Yang ketiga, apakah satu tujuan orang tentara-tentara Romawi untuk menghendaki Yesus mati? Apakah mereka satu tujuan, Bang? Sekali lagi saya katakan untuk yang ketiga kalinya, ya dan yes. Oke.
Kalau begitu, kenapa tentara Romawi menyelibkan Yesus? Ya, apa tujuannya iblis menyelibkan Yesus? Apa tujuan para orang Yahudi menyelibkan Yesus? Abang nggak tahu ternyata kisahnya gitu loh. Loh, saya kan belum bercerita Kisahnya tentang gini kisahnya. bang, dengar. Ahli Taurat itu jadi begini, ahli Taurat itu mau menyalibkan Yesus. Yang pertama, pengaruh Yesus itu sudah sangat-sangat mempengaruhi seluruh orang Yahudi ahli Taurat. Yesus itu bukan tokoh fiktif bang. Dia kalau zaman ini dia menjadi tokoh yang viral. Artinya viral selalu menjadi pembahasan oleh banyak orang. Tidak berhenti, bahkan dia menjadi trending topik kalau zaman ini. Kenapa? Perbuatan-perbuatan Yesus yang dilakukan, ya, mujizat-mujizat yang dilakukan mencengangkan banyak orang. Dan Anda tentu saja menguatkan orang yang argumentasi menerima, dengar, orang-orang yang menerima dan melihat mujizat yang mereka lakukan, Yesus diikuti dong, ya. Nah, karena Yesus banyak pengikut, menjadi ancaman bagi para ahli Taurat. Itu motifnya yang pertama. Anda menguatkan Mereka membunuh argumentasi Yesus. saya. Yang kedua, alasan untuk mereka membunuh Yesus karena Yesus menyetarakan dirinya sama dengan Allah. Kenapa bang? Karena mereka tidak Dosamu menemukan. sudah aku ampuni. Mereka Siapa tidak di dunia menemukan. ini yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Banyak Mereka ayatnya tidak. bang, banyak. Mereka Abang tidak tahu juga menemukan. ayat itu. Mereka tidak menemukan sedikit pun. Kan kita bicara Makanya alasan mereka bang. membuat kesaksian palsu. Itu Bentar, kesaksian Bang. palsu. Kita bicara alasan, motif. Jangan Iya, bergeser dari. kesaksian palsu. Makanya Kesaksian saya palsu katakan yang mereka berbeda buat. alasan. Tentara Itu Romawi kesaksian menyatakan alasan palsu. beda. Di mana? Silakan tunjukkan di mana palsunya. Oke. Anda sendiri yang menjawab. Alasan mereka ingin menyalib. Mereka tidak ingin kemudian apa yang Yesus lakukan itu semakin dipercayai orang. Maka bagaimana caranya membunuh Yesus sedangkan tidak ada kesalahannya Yesus? Maka mereka membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Salah satunya tuduhan terhadap dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena Yesus sudah mengklarifikasi itu. Yohanes 10, 34, 35, 36. Bukan karena pekerjaan katanya. Kami ingin melempari kamu batu. Tetapi hanya karena kau manusia biasa kau menyamakan dirimu dengan Elohim. Jawab Yesus, hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Dan apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Samalah itu di Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus untuk menjadi Elohim. Dan Harun sebagai nabinya. Jadi apa yang Anda katakan ini adalah kesaksian palsu yang dijadikan alat oleh orang-orang pembenci Yesus agar Gubernur Pilatus bisa menjatuhinya hukuman mati. Ayo bang, kasih yang luar biasa bang, jangan yang standar anak sekolah mingguan, silakan. Anda hanya menguatkan argumentasi saya. Anda membantu Saya pikir argumentasi Anda saya. menyimak betul. dengan bagus gitu loh. Apa yang Anda sampaikan, Bung? Apa? Saya pikir Suma menyimak dengan bagus. Tadi Apa saya yang tanya Anda kepada Bang sampaikan? Suma, dengarkan ya semua yang mendengar. Abang bilang motif orang Yahudi, motif silibis itu, para ahli Taurat dan tentara Romawi, satu tujuan, untuk menyalibkan Yesus atau supaya Yesus mati. Begitu kan? Iya. Makanya saya menanggapi, ketika saya menanggapi bahwa itu keliru, saya menyodorkan fakta bang. Oke. Bahwa motif pertama orang Yahudi itu beda dengan motif pemerintah Romawi. Maka saya menunjukkan bedanya. Bedanya apa? Yang pertama,
pengaruh Yesus Kristus, ya. Ketika dia diikuti oleh banyak orang di dalam setiap pelayanannya, dengan mujizat-mujizat yang tidak pernah mereka saksikan selama hidup mereka, ya, zaman itu. Ketika Yesus melakukan semua itu, siapa? Barangkali kalau semua hadir zaman itu, apa semua nggak penasaran gitu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus? Oh, saya Artinya itu sangat membela berpengaruh, Yesus. Bang. Sabar, saya jelaskan. Motif. Saya membela Yesus. Tidak akan saya biarkan artinya, orang-orang Yahudi it's menyentuh okay. Yesus. Bukan soal membela, artinya abang tertarik kan? Siapa sih orang ini? Bisa bisa menghidupkan orang mati, orang buta melihat, ya. Orang, artinya itu daya tarik, ya. Nah, kan dia kan diikuti, termasuk kalau Zuma mengatakan saat itu pasti Zuma akan mengikuti. Itu pengaruh. Nah, inilah yang mengancam kondisi para ahli Taurat, bahwa Yesus mereka mengira Yesus akan menjadi pemimpin agama mereka. Apalagi itu motif pertama, ya. Motif kedua saya sudah jelaskan berulang. Karena Yesus menyatakan dia sama dengan Allah. Ahli Taurat bilang begini, apakah engkau menyamakan dirimu dengan Allah? Karena bagi mereka itu sangat hal yang nggak pantas gitu loh. Karena bagi ahli Taurat, Allah itu kata yang sakral. Dari kata YHWH 4 huruf, Bang. YHWH, Yahweh. Sehingga oleh orang Yahudi nggak gampang menyebut kata 4 huruf ini, Yahweh, nggak bisa. Karena saking sakralnya. Sehingga di dalam penulisan 4 huruf ini, YHWH itu diberikan tanda untuk membaca itu. Namanya apa? Diberikan tanda. Sehingga mereka tidak membaca Yahweh, tetapi mereka membaca Adonai. Karena sakralnya. Nah, ketika ahli Taurat sedang mengadili Yesus, ahli Taurat mengatakan, engkau menyamakan dirimu dengan Allah? Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, itu bagi ahli Taurat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat diterima. Ya, itu alasan yang kemudian mereka menyalibkan dia. Sementara berbeda lagi si Libis, alasannya semata-mata hanya ingin membunuh. Dia tidak tahu tentang rencana Allah. Kalau dia mengetahui rencana Allah, dia nggak mungkin. Kalau dia mengetahui, si Libis itu mengetahui rencana Allah, bukannya dia seharusnya dia cegah, bukan dia turut terlibat untuk menyalibkan Yesus. Yang ketiga, motif tentara Romawi. Tentara Romawi menyalibkan Yesus, bukan mereka menganggap Yesus itu malah berpengaruh tentang pemerintahan mereka, meskipun awalnya betul. Makanya Yesus ketika dia baru lahir, ada ancaman tentang pemerintahan mereka. Yesus baru lahir sudah dikejar-kejar loh, banyak korban. Bayi di bawah umur 2 tahun banyak menjadi korban dalam usaha pemerintah mencegah tentang Yesus yang sudah dinubuatkan. Tetapi mereka salah memahami. Nah, penyaliban Yesus lain lagi, Bang. Kenapa? Mereka menyalibkan itu atas desakan daripada ahli Taurat. Tetapi pemerintah saat mengadili Yesus, apa yang pemerintah katakan? Tidak kutemukan kesalahan pada orang ini. Waktu disidang, waktu diadili, diperiksa, ternyata pemerintah menyatakan tidak ada salah Yesus ini. Artinya kalau dia tidak salah, bebaskan dong. Kan harusnya begitu. Bebaskan dong. Ditemukan tidak ada kesalahan. Pertanyaan, kenapa dia disalib? Karena memang untuk menuju pada kayu salib itu harus orang benar. Bang Suma sudah mengakui itu kan? Ya, Yesus orang benar. Waktu dialog lalu Bang Suma sudah mengakui kan? Bahkan Bang Suma mengakui, ya, Yesus menanggung dosa. Meskipun ada kata sayangnya. Silakan.
Jadi di sini tidak dibutuhkan acting bang. Kita tidak sedang buat film. Nah, dituduh acting gimana nih? Jangan Anda berbicara seperti seorang profesor kalau ilmu hanya selevel TK di depan saya, please. Silakan aja. Saya Gaya tidak akan boleh, terbawa dengan strategi Anda. Adalah lebih baik Anda mute, habis itu Anda, daripada Anda terdengar suaranya tapi bagi saya itu hanya kelas TK. Silakan. No problem. Tidak ada ilmu sama sekali yang bisa aku dapatkan dari Anda. Gak ada bang. Buktikan aja. Oke, Buktikan saya akan aja. buktikan. Saya akan buktikan. Ya, buktikan aja. Ya, mari kita lihat Sebelum- siapa yang nggak punya ilmu. Sebelum Siapa yang nggak punya ilmu? Sebelum Yesus di persidangan, orang-orang Yahudi, dalam hal ini orang Farisi, mahkamah agama, sudah sepakat melakukan tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk dijatuhkan kepada Yesus agar dia dihukum mati. Dalil Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Apa yang Anda panjang lebar menjelaskan kurang lebih 3 menit itu, saya hanya bisa satu detik. Matius 27:18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dah, titik. Gak perlu ada. Mereka menyalibkan, minta disalibkan karena dengki, bukan karena ada rencana Tuhan. Tuhan tidak punya rencana. Ingat, Anda telah memfitnah Tuhan dengan mengatakan bahwa itu rencana Tuhan untuk Yesus disalib. Gak ada. Tapi rencana Tuhan menyelamatkan Yesus, yes. Nah, kembali kepada penjelasan saya. Orang-orang ingin menyalib Yesus itu karena satu, orang-orang ingin menyalib Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Iblis ingin menyalib Yesus, membunuh Yesus karena iblis tidak ingin manusia masuk surga. Jadi iblis dengan orang-orang pembenci Yesus itu berkongkok-kongkok kemudian untuk menghentikan Yesus. Oke, orang Yahudi tidak ingin orang Farisi mahkamah agama pembenci Yesus, angkatan jahat tidak ingin Yesus menyelamatkan banyak orang. Iblis juga demikian halnya. Maka iblis satu kubu dengan pembenci Yesus. Apa endingnya dari upaya-upaya pembenci Yesus? SALIB, salib. Iblis menggiring Yesus untuk disalib. Orang-orang pembencinya menggiring Yesus untuk disalib. Pertanyaan saya, ada nggak Elohim yang mengasihi orang benar ini agar Yesus disalib? Ada? Tunjukkan di mana Tuhan Elohim menginginkan kematian orang benar demi untuk menyelamatkan para pendosa. Silakan. Kalau Baik, bisa jangan teman-teman terlalu ya. panjang narasinya, Bang. Oke, Jangan terlalu panjang terpaksa narasinya. saya harus mereview lagi. Bang Suma menarasikan tentang motif. Saya menyanggah bahwa motif itu keliru, salah total. Ya, motif daripada Filipi, seorang Yahudi dan para penyalib tentara itu beda. Seharusnya Bang Suma menanggapi apa yang saya katakan dong. Kan Jangan saya tambah-tambah ayat. Saya kan tanggapi, Begitu Bang. dong. Sebagaimana saya mengkritik, menanggapi jawaban Bang Suma, ya, seharusnya Bang Suma mengkonter jawaban saya. Kan saya Jangan mengkonter. tambah-tambah dengan seperti acting. Guru yang baik, Bang Suma, kalau betul-betul Bang Suma punya ilmu didaktik, guru yang baik harus pintar acting. Ya? Udah Berarti melihat? Anda cuma acting ya berarti ya? Bukan. Untuk menjelaskan, dengarkan. Guru yang baik, Anda kan bicara tentang guru. Guru yang baik, dia harus punya acting.
Karena dia mencoba menerangkan, coba lihat ya, guru-guru TK ya, bahkan mereka mengaju, memberikan contoh dengan gerakan supaya akan dipahami oleh murid-muridnya, supaya menarik hidup gitu loh cara mengajarnya. Tahu bang? Tapi isinya kosong. Meskipun Udah. kosong isinya. Kosong itu kan pandangan Bang Suma. Ya, saya Hasilnya temukan bukan kosong, menurut hasilnya bukan menurut pandangan Bang Suma. Kalau kosong, Kosong, kenapa Bang intinya Suma tidak kosong. menanggapi apa yang saya tanggapi? Saya Siapa sudah yang kosong di sini? saya sudah menanggapi. Tadi saya Bang Suma bicara motif. Saya bicara motif. Saya Satu katanya. justru saya Bang bilang kan mengatakan, motifnya sama. saya mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi tidak orang-orang jahat tidak menginginkan kemudian orang makin percaya kepada Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Iblis tidak mau keselamatan terjadi terhadap diri manusia dengan mengajarkan percaya kepada Yesus. Maka antara orang-orang angkatan jahat dan juga iblis itu bekerja sama untuk menggiring Yesus agar disalib, meskipun Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan melainkan hanya karena dengki tok semata. Udah aku jawab tuh. Makanya saya hanya melihat Anda ini menghindar terhadap pertanyaan saya. Di mana dalilnya Elohim menginginkan kematian untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Kayaknya itu yang Anda hindari. Baik, oke lah. Saya nggak mau menanggapi panjang panjang diskusi kosong begini, nggak mengikuti alurnya. Silakan saya akan ikuti pola Anda, ya. Kalau memang Dalilnya begitu mana? pola Dalil. Anda. Silakan, iya. Dalil. Iya. Saya minta Oke, dalil. Dalil gampang, ada satu gudang di sini. Satu Ya. aja, Bang. Semua yang saya katakan tadi itu dalil semua. Saya minta Ya. Bahkan dalilnya Anda tidak Elohim. tahu gitu loh. Kenapa orang Yahudi ahli Taurat mengatakan engkau menyamakan dirimu dengan Allah? Itu kesaksian palsu. Itu loh. Itu kesaksian palsu yang mereka buat. Siapa yang mengatakan bahwa itu kesaksian palsu? Justru yang palsu itu yang mengatakan kalau yang diselamat bahwa yang salib itu ya bukan Yesus. Itu yang palsu, Bu. Saya buktikan. Dalilnya Saya mengatakan akan jelas membuktikan. begitu kok. Justru yang disalibkan itu yang asli, bukan Markus yang palsu. 14 nomor 1. No problem. Mereka membuat Tadi kan kamu kesaksian katakan palsu tipu palsu-palsu. muslihat. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Nomor 59. Justru tipu-tipu. Mereka menyusun siasat untuk membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Itu dalil. Mereka yang melakukan penipuan, tipu muslihat untuk menggiring orang-orang Roma agar mampu menyalib Yesus, agar bisa menyalibkan Yesus. Demi untuk apa? Demi untuk kerakusan mereka terhadap politik ekonomi. Baik, Begitu, teman-teman saudara. dengarkan ya. Mana Dengarkan, dalilnya? dengarkan. Elohim menginginkan orang Dengarkan benar ya. mati menjadi tumbal untuk orang-orang bersalah. Saya untuk belum berdosa. Mana masuk pada ayat-ayat yang mendukung. dalilnya- Meskipun apa yang saya sampaikan itu ada di ayat semua. Gampang semua. Saya butuh mencoba dalil. menjelaskan dengan Saya nggak gamblang mau begini. acting. Saya nggak mau acting. Saya So mencoba intelek, acting lagi. tapi nggak Itu intelek. pola Mana? saya, Bang. Dalilnya mana? Pola saya, Bang. Dalilnya mana? Kenapa Anda mau mengkritik pola saya? Ya, saya minta dalil, ini diskusi lintas agama, Gampang. Bung. Bukan sandiwara Pemahaman ini. dulu yang diberikan baru dalilnya. ya. Dalil dulu baru dipahamkan, bukan paham dulu baru dalil nggak ada. Karena Dalil. Anda juga cuma ngomong dari tadi. Saya bawa dalil. Tipu Yohanes muslihat, 11 nomor Bang. Dengar, jangan 45. dipotong. Saya bawa dalil. Anda mencoba Markus menyangkal 14 tentang Matius penyaliban 26, Yesus, ya. Nomor 4 nomor 59. Saya Bentar, tidak menyangkal bentar, penyaliban bentar. itu Iya. terjadi, tapi yang menginginkan iblis. Loh, tadi narasi kamu mengatakan Yesus tidak disalib. Loh, Mau gimana menyangkal? sih orang? Kok orang Tadi kan gimana kamu orang ini? menyatakan itu. Bukan Yesus Dengarkan yang saya. disalib. Ini sudah keluar tema, berarti ada penyaliban. Saya Bung. tanya. Siapa yang keluar dari kubur? Nih Nah, tema mau nih. menghindar kan? Ini tema mau ini. menghindar, Siapa kan? yang keluar dari kubur berarti ada Kamu penyaliban. bicara Lucu tipu ente. muslihat. Ya, makanya Ya. saya mundur dari narasi awal kamu. Tipu Bahwa yang disalib muslihat. itu bukan Yesus. Ya, makanya Justru saya yang minta. menyangkal tentang penyaliban Yesus itulah rekayasa atau tipu-tipu. Oke, jadi Anda ingin Kenapa, mengatakan Bang? tipu. Nggak, tunggu. Kenapa? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa tipu daya muslihat dan
iblis berhasil. Bukan. Yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu, yang mengatakan Yesus itu palsu yang disalib, jangan potong, Bang. Yang Enggak, mengatakan tunggu, Yesus dengarkan disalib saya. itu bukan Yesus, itulah tipu-tipu. Oke, berarti kalau Yesus, dengar. Berarti kalau Yesus asli yang disalib, berarti upaya iblis berhasil. Tidak ada kaitannya dengan upaya iblis berhasil. Ya. Kalau yang asli yang disalib, tidak ada berarti berkaitan iblis berhasil. dengan upaya iblis. Hei, Ya. iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Kalau Anda mengatakan yang asli yang mati, berarti iblis berhasil. Tidak ada kaitannya dengan iblis berhasil. Ya, Iblis yang menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Gampang itu. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Gampang. Kemudian pembenci-pembenci Yesus angkatan jahat melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Berhasil nggak kesaksian palsu membunuh Yesus? Saya nggak ngerti apa yang Anda maksudkan dengan kesaksian palsu. Memang. Yang memberikan kesaksian palsu justru yang menyangkal penyalipan Yesus itu, yang memberikan kesaksian palsu, itulah yang mereka mengatakan itu Yesus palsu. Oke, baik. Ya? Baik. Kalau begitu, oke, saya ikuti. Kalau sehingga begitu, Anda mengatakan untuk menyelamatkan Yesus, diangkatlah dia. Oke. Itu menurut saya itu palsu, Bang Suma. Alkitab tidak mengatakan begitu. Jangan baik. kamu ukur iman orang lain menurut selera istri kamu. Oke. Ya? Saya bacakan Yohanes 13 nomor 1. Oke. Yesus turuti ya. tahu. Bentar, saya buka ayatnya dulu ya. Anda memang buta. Anda buta dalil memang. Anda buta dalil. Bukan buta dalil, Bang. Karena Anda sudah memplesetkan, biasanya memplesetkan arti ayat. Anda itu harusnya jadi panggil saya guru. Saya tidak mungkin percaya dengan cara kamu. Ya, nah, sekarang saya minta Anda yang nunjukkan dalil. Oke, saya nggak nunjukkan dalil. Batal. Anda yang nunjukkan dalil. Tunjukkan dalilnya di mana Elohim menginginkan orang benar mati demi untuk menyelamatkan orang berdosa kayak Anda. Dalil, silakan. Aku nggak jadi kasih dalil. Silakan, saya tunggu. Jadi Anda ingin memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan? Saya tidak butuh penjelasan anak TK. Saya butuh dalil dari Bapak. Kamu paham? Dalil. Kamu kok bertabrakan dengan logika kamu, dengan cara berpikir kamu semua? Jangan acting depan saya, Bung. Saya tidak melihat kelas kamu di sini, Bang. Saya orang psikologi. Oke, saya minta Anda tunjukkan kepada saya. Hei, saya minta dalilnya. Psikologi lagi. Di mana? Di mana? Iya. Saya ngerti, saya secara psikolog, kamu itu sudah malu. Kamu itu malu. Kau nggak bisa tunjukkan dalil. Kau bukan kamu yang merasa malu semua di depan saya. Sekarang saya minta dalil. Bukan kamu yang merasa malu karena saya menelanjangi cara berpikir kamu. Saudara, tua umur aja Anda ini. Ilmu nihil bagi saya. Dalilnya di mana Elohim menginginkan kematian? Ya, Bang Suma. Di mana dalilnya? Saudara, Anda menginginkan dialog baikan? Tetapi Anda ingin dialog baikan? Anda mengkritisi saya dari tadi. Ya. Di awal Anda mengkritisi saya cara berdialog. Tapi Anda yang membangun situasi ini harus terjadi. Tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Elohim Tuhannya Yahudi menginginkan kematian orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen pendosa. Dalil. Silakan. Mana dalilnya? Saya udah bilang jangan ajarin saya. Anda boleh tua umur, Anda boleh seorang pendeta, Anda boleh pendidikan status pendidikan dari neraka sekalipun. Sekarang Anda tunjukkan mana dalilnya. Kamu telah mengakui di hadapan saya bahwa Yesus orang benar. Mana dalilnya? Orang benar mati. Mana orang benar mati? Nah, nanti saya jelaskan. Bahkan mana kamu dalilnya? mengakui bahwa Yesus yang menanggung dosa. Mana dalilnya orang benar mati? Dulu. Oke, saya akan berikan dalil. Mana dalilnya orang benar mati demi menyelamatkan orang-orang berdosa? Di mana Elohim menyatakan itu? Silakan. Sebenarnya ayat-ayat itu mudah saya tunjukkan. Silakan, Bu. Jangan acting lagi. Jangan benar, Bang. Saya makanya begini belajar Bible. Kamu mencoba katanya psikologi, malu.
Soalnya Aduh, nggak kamu yang usah kamu malu dengan kritisin saya. pernyataan-pernyataan kamu yang nggak nyambung Tidak gitu loh. usah kamu kayak cewek. Ya, nggak nyambung Nggak usah dari kayak tadi kan? perempuan. Guru kamu ini loh. Nggak usah kayak perempuan, Pak. Bapak itu laki-laki loh. Siapa yang perempuan di sini, Bang Zuma? Makanya saya minta kamu dalil. nyerocos terus di sini. Anda mengkritisi saya terus. Saya minta dalil, please. Kamu yang menuduh saya acting, nggak usah sok dan macam-macam Dalil. gitu loh. Kata-kata yang nggak Dalil. produktif dan Saya nggak kasih perlu. kesempatan terakhir. Tolong dalil di Iya. mana dalilnya. Kamu nggak mampu Elohim, lagi Tuhan. hadapi saya, Zuma? Saya minta dalil, Bang. Jangan acting di sini. Orang bisa menilai. Baik. Silakan. Acting lagi. Dalil di mana Oke, Tuhan ya. Yahudi menginginkan Dalilnya saya kematian. pakai dari pernyataan kamu. Silakan. Karena kamu mengakui seorang benar. Oke? Di mana Elohim mengatakan boleh membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat seperti Kristen. Silakan. Nah, Mana dalilnya? memplesetkan kan, teman-teman? Loh, Memplesetkan kan? enggak Di usah. mana Allah atau Elohim Hei. membolehkan bunuh orang benar? Ya, Ini demi loh, untuk plesetan. orang berdosa. Demi untuk orang berdosa. Makanya saya jelaskan. Mau? Ya, dalil yang saya butuhkan baru Mau kau saya jelaskan. jelaskan? Saya butuh dalil. Ya? Ada Baik. dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Tak. Sabar teman ya. Oke, baik. Saya tunggu. Saya Jadi tunggu. gini sobat-sobat semua ya. Ya. Sebenarnya bisa saja saya mengajukan dalil berdasarkan pengakuan Bang Suma. Yesus orang benar. Dalilnya mana Itu membunuh orang pengakuannya benar? Sudah. Dalilnya Memang kamu Yesus yang orang menyatakan benar? itu loh. Yesus Benar kan, memang ya? orang benar, makanya saya Sudah, minta iya, mana sudah, dalilnya? sudah. Mana dalilnya? Makanya, teman-teman, bahwa Elohim menginginkan menyelamatkan orang yang banyak dosa dengan menjadikan Sepertinya saya orang nggak benar bisa ini sebagai bicara, tumbal. Saya minta dalil. Sepertinya- Makanya Pak. Makanya Sepertinya jangan saya nggak bisa bicara gitu loh. Nyorocos saja kamu. dalil saya butuhkan, Bung. Jangan malu kalau baru mau cari Nggak, di Google. bukan soal Bilang itu. aja, tunggu Bang, Kapan semua saya mau cari di bicara Google gitu dulu. loh. Kalau Anda baru mau cari di Google, bilang aja ngaku. Enggak, bagaimana saya mencari Google? Saya mencari ayat Ya. loh. Kamu minta Iya, dalil, kan? makanya. Iya, makanya. Saya Berarti nggak Anda pernah baru mau menggunakan cari kan? Google gitu loh. Cuma Anda menghadapi cara berpikir kamu itu. Jadi Terlalu sekarang Anda kuat mau Google untuk Anda. Lalu terlalu mau apa di sakti Google? Google itu untuk Mana Anda. dalil? Mana dalilnya kalau gitu? Dari tadi bicara aja Mana nggak dalil? nyambung. Saya berusaha Mana di dalil? ini. Mana dalil? Oke. Tunggu Bang Sumaku cari dulu. Ini ya, Anda mau saya cari kan? jelaskan Anda ya. mau cari? Anda mau cari atau mau jelaskan? Dengar dulu. Dalilnya mana? Dengar dulu. Sudah ku bilang dari awal. Sampai jangan- ayam tumbuh gigi, ya. Saya ulangi ya. Sampai ayam tumbuh gigi, kamu tidak akan pernah mengerti itu soal kematian Kristus di kayu salib karena kamu tidak tahu siapa Hawa. Ya. Kamu tidak tahu siapa Hawa. Kamu kenal dengan Hawa? Dalil. Dasar Dalil kebenaran di situ, mana? Bang Suma. Di mana dalilnya orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa, orang-orang Kristen? Mana dalilnya? Dalil, jangan nangis dong, jangan nangis. Silakan. Silakan dalilnya sekarang juga. Jangan kayak emak-emak yang lagi protes suaminya pulang malam. Ya, bau cewek. Tidak perlu menghadapi logika itu, ya, dengan cara yang seperti Bang Suma Saya pertontonkan di minta hadapan kawan-kawan, dalil. ya. Iya, gampang ya, nggak usah Dari nyerocos. tadi gampang. Ya. Sudah 30 Nggak menit saya nyerocos. minta dalil. 30 Nggak usah menit saya minta nyerocos, dalil. ya. Nah, saya diam kalau gitu. Saya tunggu Makanya dalil. saya katakan teman-teman, sampai ayam tumbuh gigi, semua tidak akan pernah mengerti mengapa Yesus disalib. Ya, kenapa? Karena dia nggak kenal Hawa. Tetapi saya memberikan alasan kenapa ya. Kristus orang benar harus disalib. Karena dosa, Bang. Ya, karena dosa. Bang Suma nggak pernah ngerti apa itu dosa. Karena Bang Suma nggak kenal Hawa. Ya, jadi gini. Ada nggak sih anak TK yang lebih pintar dari ini?
ini mah anak TK yang belum daftar masuk formulir. Saya bicara kalau begini. Saya jawab, tanya dalil saya jawab. Anda mute. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Saya kalau ku tanggapi tadi Yesus matikan dosa itu Anda mencret lagi ku buat nanti. Jangan buat pernyataan-pernyataan konyol. Yesus disalib karena dosa. Yang terakhir bagi saya ya. Yesus. Kalau Anda mute terus, saya turun aja. Saya tidak mau menghadapi Yesus itu disalib maka melahirkan dosa, bukan malah menghapus dosa. Piti kanak-kanak ente. Anda itu pendeta besar, tapi kelasmu bertemu dengan saya itu seperti anak TK ku buat. Bukan ku buat, kamu sendiri yang membuat dirimu begitu. Kamu sendiri yang membuat. Gimana yang lain jemaat-jemaat mau datang hadapi saya? Kalau begini tampilan Anda pendeta besar loh. Pendeta Edileo. Coba cari di Google. Cari di Google, cari di YouTube. Ini orang hebat ini, orang pendeta besar. Hebat di kalangan jemaat. Saya di awal menguraikan Al-Quran. Nabi Isaku datang di tengah kaumnya. Dibenci, dimusuhin, mereka membuat makar. Lalu Allah mengangkat. Setelah itu mereka berdasarkan dengan Bible itu sendiri, jelas. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Al-Quran mengatakan itu. Karena mereka kafir, mereka kufur terhadap kebenaran, mereka tidak beriman, mereka menganggap bahwa apa yang terjadi adalah hanya kebencian terhadap Nabi Isa, maka Allah menghukum mereka dengan siksaan yang sangat keras di dunia. Salah satu bukti siksaan Allah, asap Allah di dunia, ini tadi modelnya. Kenapa tidak nyambung? Padahal pendeta besar. Kenapa nggak nyambung? Hanya celote. Karena azab, siksaan Allah, asap Allah yang keras kepada mereka. Kenapa? Karena dari lahir mereka menganggap pencipta langit dan bumi, nusul ke bumi dilahirkan manusia. Maka Allah menghukum mereka dengan hukuman yang keras. Begini aja kerjanya. Begini kerjanya nih. Datang di sini keras, tidak mau dibentuk. Dia yang mau membentuk. Giliran diskusi, dia yang gila sendiri, muter-muter kayak orang kejar ekor. Banyumas, saya kasih dalilnya dia ya. Iya Bang Andi. Ya, di Keluaran 23 nomor 7. Siksa orang itu. Ya. Di Keluaran 23 nomor 7. Boleh kamu menuduh tuduhan palsu dan boleh kamu dia robah. Jangan, saya pernah melakukan itu untuk mengajak mereka, kalian kalau pingin orang benar mati, rubah ayat itu. Saya bacakan, di framing, dipiralkan. Bang Zuma suka rubah-rubah isi kitab katanya. Padahal saya mengarahkan mereka kalau pingin kali orang benar mati, dalil ini rubah. Bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang benar, yang bersalah. Padahal bunyinya enggak begitu. Maksud gue dia pakai data tadi ini Keluaran 23 nomor 7, tapi dia robah dulu gitu loh. Iya boleh, nah, itu maksud saya itu. Ya udah, saya boleh bawa juga, lagi. boleh. Itu doang sih saya pengen naik. Makasih, lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasih Bang Andi. Aduh, kasihan teman-teman kita ini ya. Itu padahal saya udah sering mengatakan teman-teman, saya berharap pendeta Edileo itu hadir lagi. Tapi setelah hadir, aduh, cuman acting doang ternyata. Aku pikir orang hebat. Ternyata hanya sebatas itu ilmunya. Aduh, kasihan. Kasihan sih teman-teman. Saya sendiri kecewa. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo.
demo prakatuak samune. Halo. Halo, selamat malam. Semangat malam. Apa kena sangap ya toh? Halo, selamat malam. Selamat malam juga. Iya, Katolik Protestan abang. Insya Allah saya Islam kok. Alhamdulillah. Gini Bang Juma, saya cuma minta sedikit aja ini. Apa itu, Bang? Kayak mana ya? Saya sangat mendukung kali perjuangan Bang Juma ini. Semoga banyak manusia tersadarkan. Itu aja. Waalaikumsalam. Amin. Ya, oke. Saya turun aja ya. Saya nyimak lagi. Oke. Dari bawah. Baik. Oke. Halo, selamat malam.